Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Matematika Peminatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang persamaan lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, lebih dulu Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, di sini ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan yaitu kompetensi dasar 33, yaitu menganalisis lingkaran secara analitik, dan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah KD 43, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran materi persamaan lingkaran, siswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep persamaan lingkaran. Yang kedua, menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Yang ketiga, menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik A, B. Yang keempat, menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung sebuah garis lurus. Yang kelima, menentukan posisi suatu titik P, A, B terhadap lingkaran L, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dalam berbagai bentuk soal-soal yang diberikan. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi persamaan lingkaran. Baik, kita terlebih dulu harus mengetahui materi prasyarat yang harus dimiliki sebelum mempelajari materi persamaan lingkaran. Nah, di sini Ibu sampaikan ada dua materi prasyarat. Yang pertama adalah Anda harus mengetahui jarak antara dua buah titik. Misalnya di sini ada titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B x2, y2. Maka jarak antara titik A dengan titik B atau panjang garis AB itu rumusnya adalah akar dari x2 dikurangi x1 dikuadratkan ditambah dengan y2 dikurangi y1 dikuadratkan. Selanjutnya materi prasyarat yang kedua yaitu jarak sebuah titik ke garis. Dalam hal ini titiknya kita misalkan titik P x1, y1 dan garisnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jarak titik P ke garis tersebut ditentukan dengan rumus nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu materi prasyaratnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi persamaan lingkaran. Diawali dari pengertian lingkaran. Nah, di sini Ibu ilustrasikan ada sebuah mobil yang tentu saja memiliki roda atau memiliki ban. Nah, ban sebuah mobil bisa kita ambil seperti ini bentuknya yang menyerupai sebuah lingkaran. Nah, dari bentuk ban mobil ini, di sekeliling dari lengkungan ini, kita lihat ada beberapa titik ya. Nah, ini ada titik yang berwarna hijau, berwarna kuning, hitam, dan berwarna biru. Kemudian tepat di tengah-tengahnya ada sebuah titik yang lain, yaitu titik yang berwarna merah. Nah, barangkali kalian sudah membaca ataupun mengetahui ya, apa sih pengertian atau definisi dari lingkaran tersebut. Nah, lingkaran didefinisikan sebagai berikut, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius. Nah, barangkali dari ilustrasi gambar ban mobil ini, kita bisa memahami pengertian lingkaran tersebut. Nah, di sana kan disebutkan bahwa adalah lingkaran tersebut tempat kedudukan dari titik-titik. Nah, otomatis di sini titik tersebut tentu saja lebih dari satu. Nah, titik itu adalah di lengkungan ini tentu akan sangat banyak, tidak hanya yang digambarkan dengan warna kuning, warna biru, hijau ataupun hitam saja. Titik itu di sini akan sangat banyak dan sangat rapat. Ini hanya sebagai wakilnya saja, maka dia dikatakan sebagai tempat kedudukan dari titik-titik yang bagaimana? Yang berjarak sama. Nah, yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu yang berwarna merah yang berada di tengah-tengah ini.
Nah, titik yang berwarna merah ini dikatakan sebagai pusat lingkarannya. Dan jarak yang sama terhadap titik pusat tersebut itu dikatakan sebagai jari-jari lingkarannya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya pengertian dari lingkaran. Baik, berikutnya adalah kita akan menentukan bagaimana rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0 dan berjari-jari R. Nah, kita akan buktikan dengan cara menggambarkan lingkaran tersebut pada bidang kartesius, di mana titik pusat lingkarannya adalah titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0 di sini ya. Selanjutnya kita tempatkan sebuah titik P yang berkoordinat X, Y, sehingga ketika O dihubungkan dengan titik P, maka itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, kalau titik P ini kita proyeksikan ke sumbu X, maka akan memotong sumbu X tegak lurus di titik Q, sehingga akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku OPQ. Nah, kita akan tentukan persamaan garis OP ini ya, di mana ini akan membentuk nanti atau akan dikatakan sebagai rumus dari persamaan lingkarannya. Nah, itu akan kita dapatkan dari gambar segitiga siku-siku yang sudah terbentuk karena tadi titik P-nya diproyeksikan terhadap sumbu X. Di mana di sini O ke P itu kita notasikan sebagai R karena dia adalah jari-jari. Kemudian O ke Q itu adalah absis dari titik P yaitu X, dan P ke Q itu adalah ordinat dari titik P. Nah, kemudian karena ini berbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana rumusnya adalah OP kuadrat itu adalah OQ kuadrat ditambah dengan QP kuadrat. Nah, OP-nya sendiri tadi adalah R, maka karena OP kuadrat berarti ini menjadi R kuadrat. Kemudian OQ kuadrat berarti adalah X kuadrat dan QP kuadrat adalah Y kuadrat. Nah, maka kita peroleh hubungan dari teorema Pitagoras tadi yang merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R itu memiliki rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu barangkali untuk rumus yang pertama. Nah, untuk contoh soalnya, biasanya mungkin nanti untuk yang contoh ke-1 ini langsung masuk ke rumus ya. Artinya nanti di soal itu diketahui R-nya. Nah, sehingga nanti kita tinggal substitusikan ke rumus yang tadi. Nah, sebagai contoh di sini tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di O 0,0 dan berjari-jari R di mana R-nya adalah 4 satuan. Nah, untuk rumusnya tadi yang sudah kita buktikan itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi mudah saja Anda tinggal substitusikan R-nya yaitu diganti dengan 4, maka didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Sehingga rumus persamaan lingkaran yang ditanyakan di soal ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Itu untuk bagian pertama atau sesuai dengan tujuan pembelajaran nomor 1 ya, yang tadi sudah disampaikan di awal. Selanjutnya, untuk yang kedua, bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 tetapi melalui sebuah titik, kita notasikan koordinatnya adalah A, B dan titik tersebut terletak pada lingkaran. Nah, di sini untuk jari-jarinya kita belum ketahui ya. Kalau tadi yang pertama itu jari-jarinya sudah diberikan langsung begitu. Jadi kita tinggal substitusikan aja ke rumus. Nah, sekarang jari-jarinya tidak langsung diketahui, tetapi kita harus mencari dulu panjang jari-jari lingkarannya, yaitu dengan menghubungkan titik O ke titik A, B ini. Sehingga kalau titik O dihubungkan dengan titik A, B, maka itu akan menjadi R atau jari-jari lingkaran. Nah, bagaimana menghitung panjang R-nya? Nah, tadi di awal sudah Ibu sampaikan materi prasyaratnya, yaitu jarak antara dua titik. Nah, berarti jarak dari titik 0,0 ke titik A, B. Nah, kalau ini 0,0-nya kita anggap sebagai X1 dan Y1, maka A, B-nya kita anggap sebagai X2, Y2. Nah, maka rumus dari R itu adalah akar dari A dikurangi 0 dikuadratkan ditambah dengan B dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, berarti tinggal
A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu akar ya, dalam akar. Nah, karena di sini di persamaan lingkaran itu rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kalau rumus R tadi kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Sehingga tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau ada di dalam persamaan mungkin ada yang dijadikan ruas kanannya jadi 0. Yaitu dengan memindahkan A kuadrat tambah B kuadratnya ke ruas kiri. Baik, bisa dipahami barangkali. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh yang kedua ya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik E dengan koordinat 2,4. Ya, berarti kita langsung cari R-nya, R kuadratnya, yaitu rumusnya tadi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk A-nya di sini berarti adalah koordinat dari titik E, yaitu 2, dan B-nya adalah 4. Sehingga R kuadrat adalah 4 ditambah 16 atau 20. Nah, maka rumus persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Baik, yang ketiga sekarang menentukan persamaan lingkaran, masih sama pusatnya di 0,0, tetapi lingkaran tersebut menyinggung sebuah garis lurus. Nah, ini seperti halnya yang melalui sebuah titik yang barusan kita bahas. Ini sama, kita harus mencari dulu jari-jari lingkarannya. Nah, bagaimana menentukan panjang jari-jari lingkarannya? Nah, itu dengan menggunakan rumus jarak titik ke garis. Ya, yaitu tadi di awal sudah dituliskan rumusnya, yaitu nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, nah maka nanti ini si R-nya tersebut tinggal dikuadratkan saja. Nah, di sini tinggal di pembilang itu tinggal C. Nah, kemana AX1 ditambah BY1-nya? Nah, mana sebagai X1 Y1-nya? Nah, itu Anda perhatikan di situ X1 Y1 adalah titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Sehingga ketika dikalikan dengan A, berarti A kali 0 dan B-nya juga sama dikali dengan 0, ya otomatis ini AX1 ditambah B1 tidak ada lagi, sehingga tersisa nilai C-nya saja. Nah, itu jadi ini rumusnya lebih sederhana ya, jadi tinggal dihitung berapa C-nya, lalu dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 serta menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari R kuadratnya, tadi kita langsung gunakan rumusnya, yaitu nilai mutlak dari C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dikuadratkan. Nah, A, B, dan C-nya masing-masing adalah 3, 4, dan 10. Kemudian X1, Y1-nya yaitu 0,0. Ya, tinggal kita masukkan aja, berarti C-nya 10. A-nya 3 dikuadratkan dan B-nya 4 juga dikuadratkan, sehingga 10 dibagi akar dari 25 ya, atau 10 dibagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah 2, dan 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Nah, sehingga rumus persamaan lingkarannya yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis 3X tambah 4Y tambah 10 sama dengan 0 memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Itu barangkali untuk yang ketiga. Yang terakhir sekarang posisi suatu titik A, B terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, posisi suatu titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah titiknya di dalam lingkaran. Nah, ini seperti yang ada di gambar ya. Itu yang berwarna putih, titik Q misalkan berkoordinat X1, Y1. Itu ada di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, posisi titiknya pada lingkaran, tepat pada lengkungan ininya. Nah, ini ada titik Q pas di lingkarannya ya, dengan koordinat X1, Y1. Dan yang ketiga, titik Q-nya tersebut berada di luar lingkaran. Ini ada di sini, boleh dimanapun asal di luar dari lingkaran tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu titik itu berada di dalam, berada tepat di lingkaran, ataupun berada di luar lingkaran? Nah, itu syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, nanti untuk mengetahui titik itu berada di dalam lingkaran, ataupun pada lingkaran atau di luar lingkaran, kita tinggal substitusikan koordinat dari titik Q tersebut ya. Tadi kan
Q-nya berkoordinat X1, Y1. Nah, dia masukkan X1-nya ke mengganti X pada persamaan lingkarannya, kemudian Y-nya diganti dengan Y1, juga dikuadratkan, lalu bandingkan dengan R kuadrat. Ketika X kuadrat ditambah Y kuadrat nilainya kurang dari R kuadrat, maka kita simpulkan bahwa titik Q tersebut berada di dalam lingkaran. Selanjutnya, apabila X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu ternyata sama dengan R kuadrat, maka posisi dari titik Q tersebut berada tepat pada lingkarannya. Dan yang ketiga, apabila X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat nilainya lebih besar dari R kuadrat, maka titik Q tersebut berada di luar lingkaran. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalnya ada titik P 2,3 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Bagaimana posisi titik P terhadap lingkaran tersebut? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, jadi kita tinggal masukkan ini sebagai X1 2-nya dan 3-nya sebagai Y1-nya. Jadi 2 nanti masukkan ke X, berarti jadi 2 kuadrat, 3 itu mengganti Y, berarti menjadi 3 kuadrat. Maka 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13 ya. Nah, lalu kita bandingkan nilai ini 13 ini dengan R kuadratnya. Nah, dalam hal ini R kuadratnya adalah 8. Nah, karena nilai dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadratnya itu lebih besar dari R kuadrat, maka kita simpulkan bahwa titik P berada di luar lingkaran. Ya, barangkali itu materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ya, itu sampai di sini dulu. Dan ini ada latihan soal sebanyak 4 buah nomor ya. Silahkan bisa kalian coba sebagai latihan untuk lebih memahami lagi apa yang tadi sudah dijelaskan. Barangkali cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.